Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat mancing, bertemu lagi dengan saya Vicky Firmansyah di channel Fishing Triple F. F-nya 3 kali ya. Oh ya, bagi teman-teman semua yang belum tahu, saya baru aja sekitar berapa ya, 1 bulan merubah nama channel YouTube saya menjadi yang itu ya. Yang dulunya nama YouTube saya itu ya nama saya sendiri, kepanjangan. Ya, semoga teman-teman sahabat mancing yang di luar sana yang sedang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Yang ada masalah semoga ada penyelesaiannya, dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan. Hari ini saya akan mereview satu reel ya, yaitu reel Daido Osea SW 4000. Bisa dilihat. Nah, dan mungkin sahabat-sahabat mancing udah pada tahu ya, untuk reel Osea ini. Akan tapi yang saya pegang ini adalah generasi kedua dari Daido Oceanic SW. Nah, apa saja perbedaannya nanti akan saya bongkar. Ya, tonton terus. Semoga menambah pengetahuan, menambah referensi untuk membeli joran. Maaf, salah, untuk membeli reel untuk sobat mancing sekalian ya. Mungkin saya akan buka sedikit ya, lihat penampakannya. Penampakan reelnya seperti ini ya, dan ya masih sama-sama power handle. Nah, putarannya sangat smooth sekali. Kalau saya lihat sekilas untuk di bagian bodi ini tidak ada perubahan ya, tapi menurut bocoran yang saya tahu, yang terdapat perubahan ada di dalamannya ya, atau di jeroannya. Nanti akan saya bongkar. Oh iya, saya lupa mengucapkan slogan saya. Salam anak Karimun, Kepulauan Riau. Ntar lagi kita bongkar ya, sabar. Oh ya, di dalam kotak dapatnya ya, ini apalah namanya ya, tas untuk menyimpan reel supaya nggak lecet. Kemudian ada manual booknya ya, manual book. Di sini tertera part-partnya, dan setiap part itu ada nomornya di bawah sini ya. Ini ada nomor. Kemudian di sini di bawah, bagian bawah, adalah nama-nama partnya. Nah, sahabat mancing, saya akan membacakan spesifikasi yang ada atau tertera di kotaknya ini. Dari ukuran tersedia dari ukuran 1000 sampai dengan 5000. Untuk gear rasionya, untuk yang 1000 sampai 5000 itu sama ya, 5.2:1. Untuk max dragnya yang size 1000 itu max dragnya 7 kilo, 2009 kilo. Yang
3.011 kilo, 4.013 kilogram, dan yang 5.000 itu 15 kilo. Nah, ini spesifikasinya ya. Sudah power handle, screw in power handle, high durable clicker system, graphite Kevlar body and rotor, carbon drag washer, jadi drag washernya sudah menggunakan karbon. Kemudian bearingnya 9+1 stainless steel ya, ball bearing. Dan di knopnya di atas ini itu sudah ada shieldnya ya, ada shield. Nah, yang saya pegang ini yang ukuran 4000, jadi max dragnya 13 kilo. Kemudian CNC aluminium spoolnya udah menggunakan teknologi CNC untuk cuttingnya. Kemudian handle-nya juga sudah CNC. Ini apa nih? Oh ya, handle-nya bisa dipindah ke kanan dan ke kiri. Kemudian stainless steel main gear and shaft assembly. Kemudian yang terakhir komputer balanced rotor. Ya, inilah dia. Kita akan buka ya. Kalau untuk spoolnya, untuk kapasitas tali bisa ya lihat sendiri ya. Saya ini tunjukkan di kamera. Jelas nggak? Bisa di screenshot kalau mau lebih jelasnya. Oke, di sini bentar ya. Saya akan langsung bongkar aja, nggak perlu berlama-lama lagi. Ya, saya lanjut aja ya. Ini tadi di bagian spoolnya sudah ada karetnya ya, atau seal. Saya akan buka di bagian drag washernya. Kita lihat. Nah, pinnya modelnya seperti ini ya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita lihat drag washernya. Nah, ini dia drag washernya. Ini koinnya ya, atau yang terbuat dari logam. Kalau dilihat di sini, ini udah tahan karat ya. Maksudnya kandungan unsur besinya itu sedikit, jadi tidak mudah berkarat. Satu. Nah, kemudian di sini ada karbon tag drag washer ya, karbon. Kemudian ada koin lagi. Ya, sebut aja lah koin ya, biar mudah. Kemudian karbon lagi. Koin. Karbon. Nah, dan di dalam sini nggak ada apa-apa lagi. Ya, lihat. Perbedaannya ya nantilah saya jelaskan ya. Tapi terlihat ya, ini lubang di dalam spoolnya ini sangat besar. Yang pertama saya melihat perubahan antara yang generasi pertama dan kedua itu ada di spoolnya ya. Ini besar. Kenapa besar? Karena di sini di main shaftnya sudah ditambahkan 2 ball bearing yang tertutup, jadi tahan karat. Dan bearingnya ini ukurannya cukup besar. Nah, makanya dibuat lubangnya disamakan jadi besar juga. Nah, itu perbedaan awal ya. Coba kita makin ke dalam, kita lihat.
Hati-hati, di atas bearing terdapat karet seal. Nah, seperti ini, kelihatan nggak? Apakah kelihatan? Nah, hati-hati jangan hilang. Kemudian ada 2 bearing. Oh, di tengah-tengahnya ada bushing ya. Hanya ada bushing dulu untuk di asnya sini. Kemudian 2 bearing. 1, 2. Dan tadi di bawah bearingnya itu ada seal lagi ya. Ada seal. Seperti ini. Ya. Kemudian ada apa ini ya? Plastik atau berbahan teflon untuk mengganjal di atas klikernya. Dan klikernya seperti ini. Jadi ada yang tipis ya, yang nempel. Ada 2 di sini. Yang satu di bawahnya itu kuningan, yang satu lagi kayaknya stainless ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buka di bagian rotornya dulu ya. Nah, di sini ada pengamannya ya. Dan di screw. Nah, seperti ini. Ups. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai kunci 12 ya untuk membuka. Oh, dan ternyata di dalam sini ada seal lagi ya. Kelihatan? Apakah kelihatan? Berwarna hitam. Dan ini rotornya seperti ini modelnya. Bell armnya tebal ya. Coba kita lihat di bagian line rollernya, apakah sudah menggunakan bearing ataukah bushing. Oh, di sini sudah menggunakan bearing ya, sahabat mancing. Menggunakan 1 buah ball bearing yang tertutup seperti ini. Saya masukin lagi ya. Sini, ya. Kemudian ada 2 buah ring. Kita lihat di, aduh, keras juga. Bagian apa ya namanya? Saya lupa ini.
Nah, dia sudah menggunakan spring seperti ini, dan ini awet ya dibandingkan menggunakan yang seperti apa ya itu, peniti ya, apa bahasa sahabat mancing ya, saya nggak kurang tahu. Yang jelas ya itulah. Seperti ini sudah bagus. Kemudian di bagian atas tengah, oh dia sudah menggunakan logam ya. Saya tutup kembali aja biar nggak loncat, karena males kalau masangnya loncat-loncat ya. Udah kayak kodok aja. Kita buka di bagian sini, kita lihat dalamannya seperti apa. Jual asam, nah ya benar kan. Untuk di assembly-nya menggunakan bahan grafit ya. Ini keras, tapi keras, bukan yang abal-abal ini. Nah, ini yang saya bilang, biasanya masih ada reel yang menggunakan plastik di bagian sininya. Sini udah berbahan logam ya, mantap. Kita buka sebelah sini, apakah ada busingnya? Oh, tidak ada. Akan tetapi ada ini ya, sama seperti yang tadi. Apanya? Ada penguncinya ya. Seperti ini. Nah, ini dia kelihatan. Untuk rotornya sendiri, wih keras. Grafit tapi keras ya. Nah, kita lanjut ke bagian ntar dulu, kita buka handle-nya dulu ya. Nah, udah screw and power handle seperti ini. Saya nggak tahu ini ada bearing atau hanya menggunakan busing. Nanti kita lihat apakah bisa dibongkar. Ya, ini nanti aja terakhir. Nah, kemudian di sini terdapat cover ya, agar tidak mudah masuk air ketika terciprat, ataupun ya terciprat lah, kalau terendam ya tetap aja masuk air. Kita bongkar. Ada 3 skrup di sini di atas, di penutup di covernya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada plat juga, ada koin. Dan ini anti karat, maksudnya tahan terhadap karat ya, bukan nggak bisa karat, bisa kalau nggak dirawat. Habis mancing gitu kan, kena air asin atau terendam, kira-kira 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, atau sampai 1 tahun ya bakalan ada karatnya juga, cuman ya lama lah. Nah, saya letakkan di sini aja. Kemudian kita buka di bagian di daerah gearnya ya, kita lihat di dalamnya ada apa. Yang jelas ada gear. Kita lihat, sorry ya kalau agak gambarnya tidak terlalu fokus.
Nah, kita buka dulu skrup-skrupnya. Ya sobat mancing, kenapa kali ini backgroundnya berbeda? Karena saya sekarang sedang ada di Bandung ya, di rumah saudara saya. Jadi saya nggak di rumah. Agak susah ini. Oke, kita buka, kita intip dalamnya ada. Oh ya udah semua. Kita intip dalamnya. Oh, ada satu lagi tersembunyi. Maaf. Di cover bagian bawah. Nah, ini baru bisa terbuka dan kita lihat ya, ini seperti ini. Ini ada 2 skru lagi, cuman nggak ada apa-apa ya, cuman untuk nempel kayak apa ya, tempelan seperti karbon gitu, mungkin terlihat. Nah, dan di sini saya menemukan bearing lagi, ada bearing. Ada bearing. Kita buka gearnya seperti apa. Cukup keras. Nah, gearnya seperti ini. Tidak ada perubahan ya sepertinya kalau saya lihat untuk di bagian gearnya sendiri, tapi finishingnya bagus seperti ini. Oke, kita lanjut ke slidernya ya, selection slider. Ini ada asnya supaya nggak oblak ya, ini untuk turun naiknya seperti ini. Dan ini menurut saya cukup tebal dan bahannya bagus. Kenapa saya bilang bagus tanpa saya harus mengetes? Karena ya itu tadi ya, menurut pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, ini main shaftnya tebal, dan ini udah saya pastikan tidak nempel magnet. Kita buka di bagian oscillation gearnya. Ups. Wah, sudah ada bearing ya di oscillation gearnya. Ini yang saya suka dari reel-reel yang di oscillation gearnya atau gigi mataharinya, gear mataharinya menggunakan bearing. Kenapa? Karena alasan saya agar dudukan di sini nih, ini kan berputar. Otomatis kalau tidak ada bearing di sini akan termakan di dudukannya ini, dan bisa membuat reel itu oblak, atau dia gearnya itu nanti antara ketemu dan enggak karena sudah ada space.
Dan di sini saya suka dengan reel ini karena sudah menggunakan bearing di bagian gear matahari atau oscillation gearnya. Walaupun saya lihat ini belum tertutup ya bearingnya yang di bagian sini, tapi nggak masalah buat saya karena air jarang sekali masuk ke sini kecuali pancing atau reel kita itu terendam air. Nah, kemudian di atasnya kita menemukan bearing lagi di bagian pinion gearnya. Apakah bisa saya buka? Oh, bisa. Nah, ini dia bearing lagi. Kemudian di dalam sini ada satu bearing lagi, sahabat mancing. Di bagian kanan dan kiri terdapat bearing. Susah ya? Ya sudahlah, biarin. Nanti akan saya hitung jumlah bearingnya benar apa enggak. Nah, ini one way-nya cukup bagus, tebal. Pinion gearnya sudah kuningan ya. Biasanya setahu saya di bawah sini pun biasanya di reel lain itu apa ya, menggunakan bearing, tapi di sini menggunakan busing ya, tapi terbuat dari kuningan. Saya lupa itu yang keluaran Oceanic yang pertama itu ada bearing double bearing apa enggak saya lupa. Yang jelas yang untuk generasi kedua ini di sini menggunakan busingnya di bagian bawah, tapi dengan bahan kuningan. Oke, kita akan menghitung berapa jumlah bearingnya. Tadi di sini di line roller ada satu. Salah, ini line rollernya ya. Ada satu di dalam. Pasang lagi. Kemudian di main shaftnya di atas clicker itu ada 2 bearing. Nah, seperti ini. 2 bearing. Kemudian di sebelah kanan body ada 1 bearing lagi. Kiri juga ada di dalam ini. Bisa terlihat. Oke. Kemudian di atas one way-nya ada bearing lagi yang ini. Kemudian di oscillation gearnya atau gear mataharinya di dalamnya ada bearing lagi. Jadi coba kita hitung ya sama one way-nya plus 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana lagi ya? 8, yang plus satunya 9. Oh, 9-nya mungkin di sini. Ada di handle-nya. Kalau saya putar sih, oh iya, ini ada bearingnya. Nggak perlu saya bongkar ya. Sudah terlihat. Kalau busing nggak selaju ini, nggak selancar ini putarannya. Oke. Berarti benar. Ya, overall untuk upgradean Daido Osea ini ya bagus. Kalau saya nilai untuk kita berbicara di harga di bawah 1 juta ya. Ini reel ini pernah direndam sama YouTuber. Langsung saja saya sebutkan YouTubernya, yaitu di channel Dapur Mancing yang Osea maupun yang Hydra.
itu direndam di air laut kalau nggak salah 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam, kemudian diputar, dibersihkan sebentar, sedikit aja, masih lancar. Dan sampai sekarang, waktu itu saya nonton sekitar setahun yang lalu yang untuk keluaran pertamanya ini. Waktu itu saya datang ke dapur mancingnya langsung karena saya ada membeli beberapa item ya. Saya mau lihat dan saya tanya apakah reel yang Oceanic dan Hydra itu yang direndam air laut itu masih bagus. Langsung diambilkan, kemudian saya tes, ternyata putarannya masih smooth dan masih layak digunakan. Bahkan pengakuan dari salah satu kru dari dapur mancing bahwasanya reel itu masih dipakai. Dan saya pun lihat sendiri terisi dengan PE. Ya, begitulah. Kalau untuk sekelas Osea atau Hydra ini, kalau di brand Daido itu sudah terbaik di kelasnya. Karena kita berbicara budget low end ya, menengah ke bawah atau di bawah 1 juta. Kemudian Daido juga mengeluarkan reel, 2 reel, yang satu tipe spinning, yang satu lagi tipe jigging. Kalau nggak salah saya, kalau yang jigging itu namanya jigging apa ya gitulah. Nanti coba bisa di searching aja. Kemudian kalau yang tipe spinningnya itu aduh apa ya namanya, reel nanti saya lupa nanti saya coba ketikkan aja di deskripsi, bisa dilihat sendiri. Dan ya mungkin cukup segini aja, nanti akan saya bereskan semua ini. Oh ya, bagi sahabat-sahabat mancing sekalian, aduh ketinggian ya, bentar. Sahabat-sahabat semua, sebentar. Oke. Bagi sahabat-sahabat mancing yang sudah menyaksikan video saya kali ini, saya ucapkan terima kasih. Jika terdapat kata-kata yang salah maupun yang terbelit-belit, saya juga mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Ya begitulah. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan sekali lagi akhir kata saya ucapkan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Karimun Kepulauan Riau.